Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Syekhuna wa murabbi ruhina Syekh Masbuhin Faqih, pengasuh Pondok Pesantren Mambaus Sholihin, Bapak Rektor Institut Keislaman Abdullah Faqih, Romo Kiai Haji DRS Abdus Salam MM, Wakil Rektor yang terhormat Agus Haji Muhammad Masdudin LCMA, pembantu Rektor 1 tadi sudah memperkenalkan diri dan atau diperkenalkan, Ustaz Dr. Muhammad Najib MA, pembantu Rektor 3 yang terhormat Agus Haji Muhammad Ma'ruf MA, para dekan yang insya Allah nanti kita akan perkenalkan satu persatu, para ketua prodi dan adik-adik calon mahasiswa Institut Keislaman Abdullah Faqih. Alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan Propesa sebagai pengenalan, program pengenalan alma mater kalian nanti, Institut Keislaman Abdullah Faqih. Tadi saya sampaikan secara umum gambaran rumah Institut Keislaman Abdullah Faqih, falsafahnya, tujuannya. Saya mungkin menyampaikan hal-hal yang bersifat teknis, gitu ya. Suatu yang kecil-kecil, ya, yang besar-besar tadi disampaikan. Semoga tadi sudah dipahami. Kalau yang tadi dipahami, maka insya Allah yang kecil-kecil nanti bisa dipahami. Pertama-tama mewakili Bapak Rektor, pertama kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada adik-adik yang mempercayakan Institut Keislaman Abdullah Faqih Pondok Pesantren Mambaus Sholihin sebagai tempat belajar lanjutan setelah menyelesaikan studi di SLTA atau Madrasah Aliyah. Semoga kepercayaan ini bisa kita emban dengan sepenuhnya, dan semoga Allah memberi kekuatan kita untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan adik-adik. Yang pertama tadi saya sampaikan bahwa Institut Keislaman Abdullah Faqih atau INKAFA ini perguruan tinggi yang ada di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin, sehingga INKAFA itu bagian dari sistem pendidikan Pondok Pesantren Mambaus Sholihin, tapi tidak sama dengan pondok pesantren, ya, bagian, ya. Jadi tidak sama dengan Pondok Pesantren Mambaus Sholihin, dia bagian yang tak terpisahkan, bukan di luar tapi di dalamnya. Ini perlu dipahami, ya. Karena kalau menyamakan INKAFA dengan pondok pesantren itu juga salah. Karena secara umum pondok pesantren itu ya tidak ada lead dunianya sama sekali. Andaikan INKAFA atau lembaga pendidikan formal ini nggak ada di ya pondok pesantren itu ya lil akhirah saja. 99%-nya itu. Nah, cuma tadi sudah sampaikan tujuan Kiai tidak hanya lil akhirah, tapi juga tidak melupakan dunia. Tadi sudah sampaikan prinsipnya bukan untuk tujuannya, bukan untuk mencetak ijazah, memberikan ijazah untuk kepentingan dunia, tapi insya Allah nanti akan diberikan ijazah kalau mengikuti program yang mensyaratkan dikeluarkannya ijazah, ya seperti pendidikan formal seperti Institut Keislaman Abdullah Faqih. Yang ijazah itu tentu saja dikeluarkan oleh negara, jadi bukan pondok pesantren yang mengeluarkan ijazah. Pondok bisa saja mengeluarkan ijazah, tapi ijazah
Qabiltu. Qabiltul ijazah itu ijazahnya pondok itu. Tapi ini lembaga formal itu yang mengeluarkan ijazah pemerintah. Jadi sah tidaknya itu pemerintah. Nah, pemerintah untuk mengeluarkan ijazah ya untuk mendukung pengakuan atas keilmuan yang diterima ada syarat-syaratnya. Jadi yang menentukan syarat-syaratnya bukan lagi kiai untuk dapat ijazah itu, tapi pemerintah. Nah, ini bagian dari pondok pesantren tadi. Sehingga apa yang saya jelaskan ini jangan dipahami agar saya dapat ijazah, bukan. Jadi tujuan belajar di Inkafah ya mondok gitu ya, hanya mondok kelengkapannya biar nanti kalau sudah menguasai ilmu bisa mengamalkan, bisa berfaedah lebih luas di tengah masyarakat, yo iso jadi polisi yang berdakwah, yo iso jadi bupati yang mempengaruhi masyarakat untuk dan seterusnya. Lah itu syaratnya harus ada ijazahnya gitu. Aturan pemerintahnya gitu, jadi bupati harus punya ijazah. Lah ini repotnya. Nah, Kiai pengen santri-santri Mampu Sholihin nanti bisa berkiprah di mana saja dengan dilengkapi punya ijazah. Bisa jadi anggota DPR, bupati, atau polisi, atau guru dan seterusnya. Nah, karena itu kita tidak mengabaikan hal-hal yang sebenarnya remeh tapi perlu diperhatikan. Nah, untuk dapat ijazah itu yang berhak mengeluarkan ijazah adalah pemerintah melalui lembaga pendidikan yang diakui sah oleh pemerintah. Nah, sekarang pertanyaannya, Inkafah itu sah apa enggak gitu, sehingga ijazah yang dikeluarkan nanti bisa melalui Inkafah atau tidak. Nah, saya ingin memperkenalkan biar kalau ada pertanyaan bisa terjawab itu. Pertama, sahnya perguruan tinggi itu kalau ada SK pendirian. Nah, alhamdulillah berkat mujahadah dan ijtihadnya Romo Kiai ya, Inkafah mendapatkan SK pendirian tahun 2003. Kalau nggak salah tanggal 13 Juni 2003 dikeluarkan SK pendirian Institut Keislaman Abdullah Fakih. Sehingga syaratnya sudah terpenuhi. Yang kedua, kualitasnya diakui oleh pemerintah melalui akreditasi. Alhamdulillah kita sudah mengajukan akreditasi institusi, juga setiap prodi yang ada di Inkafah sudah 2 kali melakukan akreditasi. Dan perlu adik-adik pahami ya, sehingga 2 syarat ini sudah terpenuhi, yaitu SK pendirian perguruan tinggi dan SK akreditasi prodi. Alhamdulillah kita mendapatkan penilaian dari pemerintah dari 7 prodi yang ada di Institut Keislaman Abdul Fakih, PAI akreditasinya B, ya, sudah 2 kali reakreditasi dan nilainya B. Kemudian pendidikan sekalian saya memperkenalkan bahwa ada 7 prodi di Institut Keislaman Abdullah Fakih. Yang pertama adalah prodi pendidikan agama Islam dan terakreditasi B. Yang kedua prodi pendidikan bahasa Arab dan alhamdulillah juga terakreditasi B. Kemudian prodi pendidikan bahasa Inggris terakreditasi C. Kemudian prodi hukum keluarga Islam atau ahwal sahsiah terakreditasi B. Kemudian prodi hukum ekonomi syariah atau muamalah juga terakreditasi B. Dan masih ada 1 prodi lagi, yaitu prodi S2 program pascasarjana PAI yang sedang mengajukan akreditasi karena baru lahir 2 tahun yang lalu. Oh iya, prodi yang ke-6 adalah prodi komunikasi dan penyiaran Islam terakreditasi B, dan prodi ilmu Al-Quran dan tafsir juga terakreditasi B. Jadi secara umum Inkafah itu terakreditasi B lah gitu. Prodi bahasa Inggris karena emang anak
bungsu ya, dari S1 baru lahirnya tahun 2013, berbeda dengan kakak-kakaknya yang lahir 2003, sehingga masih dalam proses perbaikan gitu ya. Masih akreditasinya masih C karena belum banyak lulusan yang dihasilkan. Ini berkaitan dengan akreditasi. Lah, dua syarat ini saja sebenarnya belum bisa menurut peraturan pemerintah yang terbaru yaitu 2020 belum bisa mengeluarkan ijazah yang sah untuk ijazah tahun 2021. Kalau yang 2020 tadi sudah angkatan-angkatan yang lulus sebelumnya cukup dengan dua syarat ini. Yang ketiga ini baru berlaku tahun 2021, yaitu pelaporan aktivitas akademik mahasiswa pada pangkalan data perguruan tinggi tiap semester. Nah, ada syaratnya. Syaratnya ini yang penting ini karena kami juga agak selaku administrasi juga kerepotan karena mahasiswa masih berprinsip itu tadi berprinsip dua kaki gitu ya. Split personality. Satu sisi nganggapnya dia santri, ya santri itu ya wis gak karo administrasi gak spiro karena lillahi ta'ala gitu. Oleh ilmu lillahi ta'ala gitu. Sehingga dijalui kakak yus kok usah kayak opo kakak ijazah yus kayak yuk gak popo kan kayak yuk gak popo gitu. Lillahi ta'ala terlalu tinggi, tapi pas mau lulus teman-temannya lulus dapat ijazah, dia nggak dapat ijazah, protes. Mana ijazah saya kok nggak dapat ijazah, teman-teman teman-teman saya dapat ijazah kok saya nggak dapat ijazah, protes, orang tuanya juga protes. Lah ini yang repot. Tadi akhirat toh, sekarang saat dunia keluar pengen dunia, lah ini repot. Ini yang jadi ya itu dah wala tansa nasibaka minad dunia. Kalau ya jangan dilupakan lah gitu ya. Meskipun bukan yang utama tapi jangan dilupakan. Sehingga administrasi ini penting. Nanti kita akan kenalkan personal administrasi. Ini untuk apa sih ya? Untuk kelengkapan dapat ijazah tadi lah. Nanti adik-adik akan diminta ijazah, fotokopi ijazah yang sah. Ya tolong, itu ada kalau pemerintah ada aturannya. Jadi misalkan ijazah itu harus disetor akhir September misalkan ini. Akhir September ya pemerintah itu nggak bisa dinego. Nggak bisa dinego nanti Oktober aja Pak. Nggak bisa. Yang bicara itu komputer nggak bisa di set untuk atau disogok, nggak bisa. Dirayu-rayu nggak bisa, komputer online semua. Jadi harus dilaporkan, diupload sebelum tanggal ini ya harus dilaporkan sebelum tanggal itu. Contoh ini. Jadi kadang-kadang karena akhirannya terlalu tinggi tadi, kadang-kadang lalai dengan dunia. Padahal lalai dengan dunia itu nggak boleh. Wala tansa, cok lali gitu ya. Kok lalai? Nah, ini tolong diperhatikan. Semua pengumuman berupa permintaan dokumen dari bagian administrasi untuk adik-adik itu, kalau ya nanti masih menginginkan ya hadiah berupa pengakuan dari pemerintah itu, ya tolong jangan diabaikan. Boleh store ijazah, nggak suruh store ijazah, nggak store ijazah boleh, masih boleh ikut kuliah, boleh, wong kuliah di apa ini tafakufidin kok, mondok juga, tapi jangan protes kalau nanti ijazahnya tertunda atau tidak dapat ijazah. Dapat dipahami ya? Ya, orang tuanya juga nggak boleh protes. Nanti yang repot kadang-kadang orang tuanya yang protes, padahal anaknya nggak tanggung jawab itu. Wis kuliah do ingka apa wis bayar kok gak oleh ijazah. Nah, proses ijazah itu bukan kita yang mengeluarkan, dari pemerintah yang mengeluarkan gitu ya. Dan ada syarat-syaratnya. Nanti diminta nomor nik ibu, nama ibu, nomor nik ibu, nomor nik ayah yang ada di kakak itu, nomor nik anak itu harus distorkan sesuai jadwal yang ditentukan oleh pemerintah. Nah itu nanti diumumkan oleh bagian administrasi. Mohon store nik sebelum tanggal ini ya, sebelum tanggal itu. Kalau terlambat Pak, ya kalau terlambat berarti pendaftarannya mengikuti tahun berikutnya. Karena untuk bisa lulus S1 itu aturan di pemerintah minimal nama anak itu terdaftar
4 tahun di pangkalan data perguruan tinggi. Jadi jangan adik-adik kalau sekarang kuliah di Ingkava semester 1 diminta bagian administrasi untuk store dokumen-dokumen tadi sebelum tanggal 1 September misalkan. Kemudian adik-adik setornya 1 Oktober. Nah itu nanti catatan di pangkalan data adik-adik itu akan didaftarkan tahun depan 2021. Jadi angkatan 2021 di pangkalan data adik-adik baru semester 1. Padahal di Ingkavanya sudah semester 3. Nah itu lulusnya kapan? Dikeluarkan ijazahnya itu 4 tahun setelah didaftarkan sebagai mahasiswa. Jadi mungkin saja ya seperti sebelum-sebelumnya itu yang terlambat mungkin bisa diwisuda bersama teman-temannya. Karena gimana Pak? Belum lulus tapi teman-teman saya lulus semua, saya di pondok sendirian gimana gitu ya. Nggak mungkin ikut wisuda, oke di wisuda. Tapi ijazahnya nggak bareng dengan teman-temannya. Teman-temannya sudah semester 8 di catatan pemerintah, tapi karena keterlambatan tadi kelalaian yang bersangkutan ini baru semester 6 sehingga belum bisa diluluskan, belum bisa dikeluarkan ijazahnya. Jadi mohon perhatian, nanti semua informasi yang disampaikan oleh bagian administrasi tolong diperhatikan dengan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Kita intinya melayani ya, dan iso diakui pemerintah sebagai mahasiswa. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga ya, kami perlu menyampaikan struktur ya, struktur Ingkava ya. Organ-organ yang ada di Ingkava yang melayani adik-adik untuk studi di Ingkava. Strukturnya adalah pertama adalah pimpinan tertinggi yaitu Rektor Institut Keislaman Abdullah Fakih. Mungkin bisa ditampilkan fotonya biar kenal gitu. Biar kenal bisa? Apa nanti saja? Oke. Nah, beliau Romo Kiai Haji Abdus Salam Magister Manajemen, beliau adalah Rektor Institut Keislaman Abdullah Fakih. Rektor dibantu oleh wakil rektor. Wakil rektor yaitu yang terhormat Agus Haji Muhammad Majduddin. Sekaligus juga pengasuh pondok pesantren Mambaul Sholihin 3 Benjeng. Tapi beliau punya kewajiban untuk turut khidmah di Institut Keislaman Abdullah Fakih. Selain rektor dan wakil rektor ya, dibantu oleh para pembantu rektor. Pembantu rektor 1 bidang akademik, bidang pendidikan dan pengajaran ya, adalah tadi yang menyampaikan materi yang pertama, yang terhormat Dr. Haji Muhammad Najib LCMA. Beliau adalah dokter pertama Indonesia, alumni Al-Ahqaf Yaman. Nah, ini rekornya ini bisa masuk MURI beliau ini. Alhamdulillah bisa menjadi tulang punggung Institut Keislaman Abdullah Fakih. Kemudian pembantu rektor 2 bidang administrasi dan keuangan, sarana prasarana, saya sendiri santri Mambaul Sholihin. Saya ini santri Mambaul Sholihin. Diperbantukan, alhamdulillah diperbantukan untuk mendukung berkhidmat kepada para kiai dan gus di Ingkava. Dan pembantu rektor bidang kemahasiswaan dan kepesantrenan yaitu Agus Haji Muhammad Ma'ruf MA. Nah, ini yang urusannya obrak-obrak di pondok nanti Gus Muhammad ini. Sudah dikenal kacamatanya, wah itu ala mahasiswa itu. Selanjutnya ini struktur rektorat. Jadi pimpinan rektorat yang membawai semua bidang tadi
Selanjutnya di tingkat fakultas ada 3 fakultas S1 ini, yaitu Fakultas Tarbiyah membidangi 3 prodi, yaitu prodi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, dan Pendidikan Bahasa Inggris. Nama fakultasnya adalah Fakultas Tarbiyah. Dipimpin oleh Dekan Fakultas Tarbiyah, yaitu doktor pertama dari Mambaus, dari perguruan tinggi Inkafa, ya, dosen Inkafa pertama yang doktor, doktor bahasa Arab, alumni Mambaus Solihin asli. Ini mondoknya mulai sanawiyah sampai punya anak 4, masih mondok di Mambaus Solihin. Alhamdulillah khidmahnya tanpa batas dan jadi dokter. Mustasyar Imam. Beliau gambarnya tolong dihafalkan. Ya, itu. Senyumnya masih tipis. Nanti kalau senyumnya agak lebar mudah dikenali. Selanjutnya di bawah Pak Dr. Makin dibantu oleh Kaprodi, Ketua Prodi. Kaprodi itu singkatan dari Ketua Prodi. Ketua Prodi yang pertama adalah Prodi yang saya nggak tahu kenapa mahasiswa yang ingin konsultasi kepada beliau itu dengan banyak. Prodi PAI. Ini peminat mahasiswanya itu nggak banyak. Apa karena kaprodinya saya nggak tahu. Tapi dilihat wajahnya memang menarik. Ini memang memancing orang untuk mendekat. Yaitu calon dokter. Kandidat dokter, semoga dalam 2 bulan ke depan ini dikukuhkan jadi dokter. Dokter Maftuh. Sebenarnya titelnya kurang panjang. SOSI MPDI. Nanti ditambahkan Mas ya. Jadi titelnya lebih banyak daripada namanya. Kalau namanya cuma 5, titelnya itu 9. Ditambah SOSI MPDI, itu yang benar. Ya mohon doanya 2 bulan lagi insya Allah ujian terbuka. Ketua Himam, nah ini membawai seluruh santri Mambaus Solihin, baik yang lulus maupun yang setengah lulus. Nah ini ketuanya Pak Ketum ini. Ya wajar saja banyak yang masuk dan memilih PAI, pengen kecipratan ilmunya beliau. Ini alumni mulai sanawiyah di Pondok Pesantren Mambaus Solihin, Aliyah Mambaus Solihin, perguruan tinggi S1 Mambaus Solihin, S2 beasiswa dari Mambaus Solihin, S3 juga beasiswa dari Mambaus Solihin. Mambaus Solihin 100%. Jadi kalau cari Mambaus Solihin yang 100%, ya ini beliau. Produknya Mambaus Solihin yang nyata, ini Dr. Maftuh. Yang kedua adalah prodi pendidikan bahasa Arab. Gambarnya tolong tampilkan. Nama lengkapnya Frendis Sani Amrullah, calon dokter, sama dengan yang PAI tadi. Atas bimbingan Pak Dekan ini didorong untuk segera lulus dokter bahasa Arab gitu ya. Di UIN Malang masih dalam proses untuk melobi bisa ujian terbuka segera. Mohon doanya agar beliau cepat, masih muda, usianya masih mungkin 24-an tahun ya, tapi sudah calon dokter. Ini tapi panggilan akrabnya itu Mas Aam. Itu namanya panjang tapi panggilannya singkat, Mas Aam. Itu panggilan akrabnya. Prodi selanjutnya adalah prodi pendidikan bahasa Inggris. Ini juga alumni Pondok Pesantren Mambaus Solihin sendiri, produk Mambaus Solihin sendiri. Calon dokter juga, mungkin lebih cepat dari Pak Maftuh nanti ini lulus doktornya ini. Tunggal tanda tangan dari promotornya, insya Allah. Tapi untuk cari tanda tangan promotor agak sulit, butuh doa kita semua. Jadi mohon doakan Pak Imam Nur Aziz ini bisa cepat ya, ditandatangani itu bisa dapat ujian terbuka
doktoralnya. Selanjutnya adalah Fakultas Syariah. Itu ya Pak Aziz tadi panggilannya kadang-kadang saya bingung gitu. Kadang Master Ezi. Pak, Master Ezi mahasiswa itu. Master Ezi ada Pak? Mas Ezi, dosen Inkafa kayaknya nggak ada. Master Ezi. Itu loh Pak yang goyanya. Oh, oh itu Pak Imam musola kita. Ya jadi beliau ini tirakatnya di musola Inkafa sehingga cepat dokter. Jadi panggilannya emang agak aneh, itu panggilan populer Pak Ezi gitu ya. Jadi mungkin nanti ada yang menyebutkan Pak Ezi itu maksudnya siapa lah, itu karena nama nggak sesuai dengan tulisan ya repot itu. Kemudian selanjutnya adalah Fakultas Syariah ya. Ada 2 prodi dan 1 program khusus dipimpin oleh Dekan Fakultas Syariah yaitu Al-Ustaz Haji Abdul Halim. Ini santri, termasuk santri tertua Pondok Pesantren Mambaus Sholihin. Jadi santri pertama yang mondok di Mambaus Sholihin sebelum ada sekolah, atau sekolah pertama yang didirikan nomor kiai, santrinya atau mahasiswanya yang waktu itu mungkin nggak sampai 10 orang ini termasuk beliau. Sehingga ya ini beliau, dan alhamdulillah meskipun Mambaus Sholihin tapi ya berbeda dengan gus-gus yang swasta ini ya, beliau ini pegawai negara. PNS, pegawai negara. Mambaus Sholihin ya ada juga yang PNS. Beliau ini jadi dosen PNS beliau ini. Tapi istimewa, nggak harus ngantor di sana, tapi ngantornya di Inkafa gitu ya. Sehingga transportnya nggak terlalu jauh. Jadi beliau ini dosen pengangkatannya di UIN Sunan Ampel, tapi diperbantukan di Institut Keislaman Abdul Fakih karena hikmahnya di Mambaus Sholihin sudah diakui. Fakultas Syariah ada 2 program studi Ahwal Sasiyah atau Hukum Keluarga Islam ya, dipimpin oleh Kaprodi Ustadz Miftahur Rahman ya, MHI ya, lulusan S1 Inkafa ya. Kemudian melanjutkan S2 UIN Sah Surabaya, dan insya Allah tahun depan akan ikut program S3 menyusul kakaknya Ustadz Maftuh ya, untuk jadi doktor ya di Institut Keislaman Abdul Fakih ini. Selanjutnya adalah Prodi Hukum Ekonomi Syariah atau Muamalah, dipimpin oleh Ketua Prodi. Yang tampil slide-nya salah. Ini saya sampaikan ya, beliau ini adalah kandidat doktor Yaman ya. Kuliahnya di Ahqaf Yaman sana saat ini, cuma tidak mukim di sana saat ini ya. Mukim di Mambaus Sholihin tapi ikut program doktoral di Al-Ahqaf Yaman ya. Insya Allah dalam proses penyelesaian juga. Mohon doanya. Ustadz Haji Ahmad Muhammad Sa'dul Kholki MA. Jadi namanya 4 orang, tapi istrinya 1. Namanya 4, tapi istrinya 1 ya. Dan nggak mau nambah lagi kayaknya. Ya. Beliau ini kalau di Inkafa panggilan akrabnya Syekh karena takhusus doa. Nggak tahu itu mungkin apa punya jurus doa terkabul cepat apa gimana itu. Pokoknya meskipun ada Dr. Najib, Bosmo, ini kalau doa beliau. Ya. Nah, beliau ini diamanahi untuk memimpin dan mengurus program khusus, yaitu program Aisyah khusus yang mata kuliahnya, yang beasiswa, beasiswa Pondok Pesantren Mambaus Sholihin, yang mata kuliahnya 90% mirip dengan mata kuliah yang ada di Al-Ahqaf Yaman sana. Jadi kita berusaha untuk sedikit belajar meningkatkan kualitas Inkafa melalui program ini dengan berfilial secara tidak resmi dengan Al-Ahqaf. Dosen-dosennya dari Al-Ahqaf semua.
dosen-dosennya alumni Al-Ahqaf semua kecuali pelajaran sedikit pelajaran yang umum ya. Misalkan simulasi persidangan peradilan agama ya ada karena syarat untuk dapat ijazah ada pelajaran umum itu yang dari Indonesia. Untuk pelajaran 95%-nya pelajaran kitab semua. Saya nggak hafal kitabnya, mau kitabnya tebel-tebel gitu ya. Penyampaian pelajarannya juga pakai bahasa Arab ya, pokoknya seperti kuliah di Al-Ahqaf sana lah gitu ya. Cuma belum ada AC-nya di Inkafa. Kalau di Ahqaf sana ada AC-nya, kalau di Inkafa belum ya. Masih diajari tirakat gitu. Nanti kalau misalkan ya dapat keuangannya sudah baik ya ada peningkatan sarana prasarana maksudnya. Ya kita berdoa bersama semoga bisa lebih baik. Selanjutnya adalah Prodi Hukum Ekonomi Syariah atau Muamalah dipimpin oleh Ketua Prodi Ustadz Abdul Fattah MHI S2 S1-nya dari Inkafa Syariah Inkafa, S2-nya di Uinsah dan sekarang diamanai untuk membimbing adik-adiknya dan beliau ini kalau memang pas kalau di syariah itu ahli Bahsul Masail. Jadi kalau tanya peserta Bahsul Masail di mana saja seluruh Jawa Timur, Pak Fattah, Mabou Solihin, Fattah siapa? Fattah Mabou Solihin gitu. Karena beliau vokal kalau Bahsul Masail di mana-mana itu pasti jadi viral gitu. Jadi kalau konsultasi kaitan musafaqah, tilawatul Quran, musafaqah, qiraatul kutub dan sebagainya ini pembimbing 24 jam ya. Dan khidmahnya di Mabou Solihin ya hampir setiap hari. Selanjutnya adalah prodi Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Dulu pisah tapi kita untuk penyederhanaan kita gabungkan jadi satu, Fakultas Usuluddin dan Dakwah dipimpin oleh Dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah yaitu Haji Ahmad Lubabul Hazik MHI. Beliau ini alumni Al-Ahqaf Yaman. Di bawah beliau ada dua prodi yaitu tadi hukum ekonomi syariah dan hukum keluarga Usuluddin dan dakwah. Usuluddin dan dakwah. Fakultas Usuluddin dan dakwah ada dua prodi yaitu komunikasi penyiaran Islam. Komunikasi penyiaran Islam. Ketua prodinya adalah Ustadz Ali Sodikin. Beliau ya karena beliau belum ada suaranya, saya mau gojlok di orang pas ini. Dan ketua prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Kalau dulu tafsir hadis, sekarang nomenklaturnya berubah jadi ilmu Al-Quran dan tafsir, yaitu Ustadz Haji Arif Budiono. Ya. Insya Allah beliau ini juga jadi berjuang untuk bisa lulus dokter tahun ini. Ya. Kemarin saya bilang saya harus bulan ini harus sudah ujian tertutup. Sedang lemburan, mohon doanya sedang lemburan untuk menyelesaikan doktoralnya. Semoga bisa segera selesai doktoralnya sehingga bisa memperkuat Institut Keislaman Abdullah Fakih. Selanjutnya adalah bagian administrasi, secara umum saja, secara singkat karena waktu. Setidaknya ada 3 bagian administrasi penting ya, di Institut Keislaman Abdullah Fakih ini yang perlu adik-adik ketahui. Pertama adalah Biro Administrasi Akademik, ya, yang berkaitan dengan urusan pembelajaran dan hasil pembelajaran, mulai dari nilai dan seterusnya. Ini penting untuk diketahui, dibidangi atau dipimpin oleh Ustadz Nasrullah. Ustadz Nasrullah, Ketua
AK, Biro Administrasi Akademik Inkafa. Selanjutnya adalah Biro Administrasi Kemahasiswaan. Urusan kemahasiswaan, surat menyurat, ada yang butuh surat, saya butuh surat untuk ini dan seterusnya. Dan berkaitan dengan organisasi kemahasiswaan Inkafa, ya nanti mungkin ada sesi penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan masing-masing organisasi kemahasiswaan Inkafa oleh BEM, masing-masing BEM. Tapi urusan kegiatan kemahasiswaan ini melalui Biro Administrasi Kemahasiswaan yang dipimpin oleh Ustadz Amir Jamiluddin. Mungkin namanya saja di Pak Amir gitu ya. Yang pertama tadi Pak Nas, yang kedua Pak Amir, diingat-ingat saja kalau ke kantor atau chat ini belum bisa ke kantor atau chat cari berkaitan dengan urusan-urusan itu Pak Amir untuk urusan ke mahasiswaan. Kemudian Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Ustadz Imam Syafi'i. Cuma ini mungkin nggak berkaitan langsung dengan adik-adik mahasiswa. Dan yang terakhir adalah Biro Administrasi Keuangan. Ini sangat berkaitan dengan adik-adik, gitu ya. Karena menjadi supportnya, ya. Secanggih apapun motor, kalau nggak ada bensinnya nggak bisa jalan, nggak bisa dibanggakan juga, gitu. Inkafa sebesar apapun, sehebat apapun Inkafa, kalau nggak ada itunya bahan bakarnya. Nah, ini yang ngurusi bahan bakar ini namanya Biro Administrasi Keuangan, ya. Untuk yang berkaitan langsung dengan mahasiswa adalah Biro Administrasi Keuangan bagian penerimaan, yaitu Ustadz Nafiuddin, Pak Nafi, panggilannya Pak Nafi. Mungkin nanti nomor kontak dan seterusnya, karena kita masih proses pembelajaran jarak jauh, sehingga ya untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa dalam proses pembayaran ini juga masih dilakukan jarak jauh. Nanti berhubungan dengan Pak Nafiuddin. Untuk Biro Administrasi Keuangan bagian pengeluaran ini internal, mungkin nggak berkaitan langsung dengan adik adalah Ustadz Fahmi. Ini secara umum penggerak administrasi di Institut Keislaman Abdul Fakih atau bagian tata usaha. Saya kira ini berkaitan dengan pengenalan struktur Institut Keislaman Abdullah Fakih, dan berkaitan dengan administrasi juga. Ini kami perlu sampaikan karena proses pembelajaran kita yang insya Allah dalam proses transisi kembalinya santri Pondok Pesantren Mambaus Sholihin yang insya Allah akan dimulai September nanti secara bergelombang. Dalam proses transisi ini, proses pembelajaran masih kita lakukan jarak jauh, ya, melalui sistem pembelajaran online yang akan kita terbitkan secara resmi nanti pada hari Rabu saat pembukaan perkuliahan semester Gasal 2020-2021, ya. Kami mohon adik-adik nanti bisa mengikuti pembukaan semester Gasal ini dan sekaligus launching aplikasi pembelajaran online Inkafa, ya. Dan nanti kita akan bagikan username bagi yang berhak, ya, username dan seterusnya, ya. Jadi siapa yang berhak dapat username dan passwordnya, ya, yang benar-benar niat jadi mahasiswa Inkafa, wujudnya ya komitmen untuk bisa menggerakkan Inkafa, ikut memikul Inkafa. Ini saya lihat tadi laporan dari bagian bendahara penerimaan, ya, dari 557 mahasiswa, calon mahasiswa baru, masih calon, ya, calon mahasiswa baru, baru 54% yang melakukan infak dukungan untuk Inkafa. Yang daftar
di form 557. Tapi yang bayar ini nggak lunas ya, karena bisa kita cicil, bisa adik-adik cicil. Yang kami anggap serius itu ya yang minimal melakukan pembayaran, entah 200.000, entah 500.000, itu berarti ya ono niate gitu, sesuai kemampuan, nah itu seberapapun yang melakukan punya niatan untuk benar-benar belajar secara online ini, ya itu nanti yang kita akan berikan username pada aplikasi Modely, Modely yang akan kita terbitkan mulai Rabu tanggal 19 Agustus. Kita akan berikan username dan password untuk bisa mengikuti akses perkuliahan online. Jadi kami mohon ya dukungan ya adik-adik untuk ya sekuat semampu-mampunya, asalkan ada niat, insya Allah bisa gitu ya. Seberapapun ya, intinya bisa pondok dan Inkafa tidak memaksakan tapi juga tidak membebaskan gitu ya. Tidak memaksa tapi juga tidak membebaskan ya, intinya seberapapun yang ketersediaan dana yang itu, tunjukkan komitmen untuk ya mendukung kita gitu ya. Karena kita bukan berbeda dengan sanawiyah atau aliyah yang memang didukung penuh oleh pemerintah melalui dana BOS. Kalau kita ini murni pembiayaan dari kita, sehingga nggak dapat dukungan. Kalau nggak ada yang bayar seharian, nggak ada yang bayar SPP, ya nggak ada perkuliahan barangkali gitu ya. Barangkali karena butuh internet, butuh dan seterusnya. Ya, karena itu ya semoga, karena itu disebut infak ya, karena kita bayar itu untuk menggerakkan biaya proses pendidikan dan pengajaran di sini. Tanpa itu ya sulit atau hampir tidak bisa dilaksanakan. Karena itu mohon amanah dari orang tua, kalau sudah dikasih atau disampaikan kepada orang tuanya ya, seberapapun itu bisa dicicil, dibayar. Ini yang bisa kami sampaikan, mohon maaf hampir 1 jam ya. Kemarin sudah berkaitan dengan mahasiswa baru, sudah diumumkan secara resmi penerimaan kuota, penetapan kuota dan mahasiswa yang diterima di prodi-prodi ya, bisa dilihat di website Inkafa ya. Setelah sebelumnya ada ada pilihan 1, pilihan 2, dan kita lakukan tes. Pertimbangannya adalah pertama kuota ya, kuota setiap prodi ya, karena tidak bisa lebih dari kuota itu karena dibatasi oleh aturan dan juga kemampuan Inkafa ya, lokal dan seterusnya. Karena itu ada batasan-batasan. Contoh misalkan PAI itu hanya 3 kelas dengan sekian jumlah mahasiswa, sehingga dari PAI pendaftar PAI misalkan ya, saya tidak bisa jelaskan seluruhnya karena datanya cukup banyak. Pendaftarnya 150-an calon mahasiswa yang pilihan pertamanya adalah PAI. Tapi kuota yang bisa kita serap, yang bisa ditempatkan di PAI itu hanya 120 mahasiswa. Sebenarnya 105, tapi kita lebihkan, dipaksa-pasakan dikit gitu, sehingga 100 jadi 120 mahasiswa-mahasiswi yang ditetapkan jadi PAI. Dasarnya dari mana? Ya pertama dibatasi kuota itu, yang kedua hasil tes ujian yang kemarin diselenggarakan, dan beberapa pertimbangan lain yang ditetapkan oleh pimpinan Inkafa, sehingga nggak semua pilihan itu kita tetapkan gitu ya. Ada yang ditetapkan pilihan keduanya, tapi yang ditetapkan pilihan kedua ini jangan patah arang. Contoh calon dokter, atau bisa kita sebut dokter lah gitu ya,
dokter tinggal dikit, ya, tinggal beberapa bulan. Dokter Maftuh ini kuliahnya dulu dipilihkan, malah Pak Maftuh nanti minta cerita lengkapnya ke Pak Maftuh. Kuliah di Inkava dulu itu dipilihkan oleh Romo Yai, wis awakmu KPI wae. KPI tapi jadi ketua pro di PAI. Ya maksudnya. Awakmu wis dulu tau mlebu PAI wae. Akhirnya jadi bukan mungkin Pak Maftuh dulu karena ahli Bahsul Masail juga pengen syariah, tapi Kiai menghendaki wis mlebu PAI. Nurut, akhirnya jadi dokter. Insya Allah tinggal dikit. Nah, ini jangan patah arang yang tidak sesuai dengan harapan. Ini insya Allah menjadi kebaikan. Sama, saya juga dulu saya jurusan ilmu akidah dan filsafat, ya. Tapi kok saya kita ini, ya, artinya jurusan itu tidak menjamin masa depan. Tapi yang penting adalah kita serius belajar. Itu yang insya Allah menjadi jalan kesuksesan kita dimanapun. Kita serius, maka kita akan mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Terakhir, sebelum sesi ini ditutup, tolong nanti karena ada pengukuhan, ya, sebagai mahasiswa Institut Keislaman Abdul Fakih secara resmi, ya, di akhir sesi nanti. Tolong tidak meninggalkan atau diaktifkan Zoom-nya untuk bisa dikukuhkan sebagai mahasiswa baru Inkava, dan nanti yang mengikuti acara ini akan mendapatkan sertifikat profesa, ya, yang menjadi persyaratan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dan tolong nanti diisi, ya, beberapa form persyaratan untuk mendapatkan sertifikat bagi yang ikut ini, yang akan di-share atau disampaikan oleh bagian administrasi untuk proses sertifikat profesanya. Ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang salah atau kurang. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.